Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita juga masih menerima anugerah Tuhan, kehidupan yang baru bagi kita. Dan kita sungguh yakin hari ini juga berkat Tuhan melimpah bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita dasari semuanya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami sungguh yakin di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan yang akan membimbing kami. Sebelum kami beraktivitas Bapa, kami rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus adalah kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai buah dari iman kepada Kristus yang kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Yohanes di dalam bacaan kita hari ini menekankan agar kehidupan kita harus benar-benar dipenuhi oleh kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kata sifat yang dibarengi oleh kata kerja. Kasih yang bukan hanya diucapkan dalam ungkapan kata-kata, tetapi kasih yang dinyatakan dalam tindakan perbuatan nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk melakukan tindakan dan perbuatan kasih secara nyata di dalam kehidupan kita, Allah sudah terlebih dahulu mengaruniakan karunia-karunia agar kita bisa melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah telah mengaruniakan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita beroleh pengharapan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Yang kedua, Tuhan juga telah menganugerahkan berkat-berkat materi kepada kita. Tentu kita semua bersama-sama setuju bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tapi ketika kita sudah berada di dunia ini, Tuhan menganugerahkan begitu banyak harta-harta, begitu banyak pemberian bagi kita. Kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kita dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan terlebih-lebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam perbuatan, di dalam tindakan kita? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa segala yang kita terima adalah berasal dari Tuhan. Segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, tapi semua adalah karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Artinya kita mengakui bahwa itu semua adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan mengakui bahwa itu adalah berkat Tuhan, kita terdorong, termotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang perlu dibantu,
kita mengingat apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan, dan pengikut Kristus juga selalu tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, supaya jangan menutup pintu hati kita terhadap situasi yang ada di sekitar kita, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Harta yang dimaksudkan di dalam bacaan kita ini ada dua. Yang pertama tentu saja harta-harta yang bersifat material. Yang kedua, bisa saja pengetahuan, keterampilan, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Orang yang menderita di dalam bacaan kita ini bisa saja adalah orang-orang yang sedang mengalami krisis ekonomi, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Yang kedua, bisa saja orang-orang yang sedang mengalami masalah yang pelik, masalah yang besar, yang susah sekali untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dalam pergumulan mereka. Nah, kita dituntut sebagai pengikut Kristus jangan menutup hati terhadap orang-orang yang sedang mengalami penderitaan ini. Mungkin banyak alasan-alasan bagi kita, sehingga kita enggan untuk memberikan pertolongan bagi orang yang sedang membutuhkan atau orang yang sedang kesulitan. Mungkin saja kita menganggap bahwa setiap orang yang mengalami kesusahan, kemiskinan, krisis ekonomi adalah akibat dari kebodohan, akibat dari kemalasan. Buat apa menolong orang yang malas? Yang kedua, mungkin saja kita pernah melakukan pertolongan kepada orang lain dan orang lain itu tidak tahu berterima kasih. Seperti istilah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Dan banyak lagi alasan-alasan yang membuat kita enggan untuk melakukan tindakan kasih seperti yang kita baca di dalam ayat kita ini. Di dalam melakukan tindakan kasih itu tentu saja harus dibarengi dengan hikmat, kepintaran yang datangnya dari surga, sehingga bantuan pertolongan yang kita berikan itu benar-benar berdaya guna untuk memberdayakan orang lain, untuk menolong mereka secara holistik, untuk memberikan jalan keluar yang baik bagi mereka. Yang kedua, ketika kita melakukan tindakan kasih, jangan sekali-sekali kita mengharapkan balasan dari mereka, karena kita sungguh sadar bahwa sebenarnya kita telah lebih dahulu menerima berkat, dan kita hanya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memampukan kita untuk selalu mampu untuk berusaha mewujudkan cinta kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kami hari ini bahwa Tuhan telah menganugerahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami, berkat keselamatan, berkat-berkat materi, dan semuanya itu adalah kekuatan bagi kami untuk melakukan tindakan cinta kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Karena di sekeliling kami banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan solusi di dalam segala pergumulan mereka. Bapa kami yang di sorga, mampukan kami agar dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia, di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya di GBKP Runggun Klender. Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati pertua diaken emeritus dan segenap keluarga mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan dapat melakukan tugas panggilan pelayanan dengan lebih luar biasa lagi di masa-masa pandemi ini. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan di GBKP Klender. Engkau berkati mereka, Engkau anugerahkan sukacita damai sejahtera, Engkau berikan kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih, sehingga mereka dapat
melakukan aktivitas mereka di tengah-tengah masa-masa pandemi ini dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, kalau ada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit, pergumulan duka cita, dan pergumulan-pergumulan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka. Engkau pakaikan gerejamu, Engkau pakaikan jemaatmu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Bapa kami yang di surga, kami juga semua yang ikut ambil bagian di dalam saat teduh pagi ini, Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, imunitas tubuh bagi kami, sehingga kami tetap dapat melakukan aktivitas kami, dan kami juga berdisiplin mengikuti protokol kesehatan COVID yang ada di tengah-tengah lingkungan kami. Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa mendoakan pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau berkati mereka supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami, agar apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan kekurangan kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati. Salam sehat bagi kita sekalian. Shalom.